Jadi soal pertama ini diberikan sebuah persamaan elips. Nah, ini persamaannya. Kemudian kita diminta menentukan ini titik-titik penting dan sifat-sifatnya gitu ya. Ada titik pusat, titik api itu fokus ya, titik puncak, ujung sumbu pendek, dan garis arah eksentrisitas dari persamaan elips yang ini. Nah, kalau kita lihat sekilas seperti ini kelihatan sekali bahwa elips ini berada pada pusatnya 0,0. Kenapa gitu ya? Karena di sini bagian X dan Y kuadratnya ini tidak dikurangi atau ditambah dengan konstanta apapun gitu ya. Berarti elips ini berada pada 0,0. Jadi jawabannya nomor 1, titik pusat elipsnya. Persamaannya tadi apa tadi? Tulis persamaannya dulu di sini. X kuadrat per 81 ditambah Y kuadrat per 49 sama dengan 1. Nah, ini titik pusatnya gitu ya di 0,0. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah titik fokus, titik api ya. Nah, sebelum kita mencari fokus di sini kita perlu mencari A, B, dan C dulu ya teman-teman ya. A itu yang panjang kalau di elips itu. Di elips sama di hiperbola. A itu yang panjang ini. Mohon di unmute dulu. Di mute dulu ya. Unmute. Ini A-nya A kuadrat 81 berarti A-nya 9. B kuadratnya 49 berarti B-nya 7 gitu ya. Nah, nanti ini penting untuk mencari titik puncak sama ujung sumbu minornya. Nah, C-nya berapa? Dari sini kalau kita di elips persamaannya seperti ini. Jadi C-nya itu adalah akar dari A kuadrat min B kuadrat gitu ya. Berarti 81 dikurangi 49 berapa ini? 31, 32 bukan? Gini. Kalau saya, tolong saya dikoreksi. Gini ya, halo? Betul nggak? Betul ya? Oke, baik. Nah, kalau C-nya ini, teman-teman, dan titik pusatnya di sini, gitu ya, berarti nanti titik fokusnya elips, titik api atau fokus, gitu ya, tinggal kita ganti masing-masing ini, absisnya ini, bagian X-nya dengan plus minus ini, kan gitu ya. Karena kita kalau lihat di sini sekilas, A-nya bagian puncaknya berada pada bagian X kuadrat. Kalau gitu berarti nanti gambarnya itu elipsnya seperti ini kan ya. Horizontal. Berarti fokusnya di sini dan di sini. Puncaknya ini sama ini gitu ya. Ini A1, ini A2, ini F1, ini F2, ini B1, ini B2. Pusatnya di 0,0. Oke. Nah, berarti fokusnya F1 berapa? F1-nya adalah 4 akar 2,0 dan F2-nya adalah minus 4 akar 2,0. Nah, kemudian titik puncak. Titik puncak itu berarti yang ujung elips yang panjang gitu ya. Titik puncak ujung elips yang panjang, yang tinggi ini. Berarti A1, A2. Tinggal kita tambah bagian absis ini karena dia di 0,0. Dengan nilai A ini 9, berarti plus minus 9. Berarti A1-nya 9,0 dan puncak keduanya yang sebelah kirinya min 9,0. Kemudian titik ujung sumbu pendek atau ujung sumbu minor. Sumbu minornya adalah B1, B2. Nah, perhatikan di sini B1, B2-nya karena elipsnya itu posisinya adalah mendatar atau horizontal, berarti ujung sumbu minornya searah sumbu Y. Berarti nanti yang kita tambahkan adalah bagian Y-nya ini, bagian ordinatnya ini kita tambah dan kita tambahkan dengan plus minus B kecil ini, berarti plus minus 7. Berarti B1-nya adalah 0,7 dan
B2-nya adalah 0,-7. Kemudian setelah itu ada garis arah. Garis arah itu yang posisinya di sini, teman-teman. Kanan dan kiri ini, berarti ada 2 garis arah. Garis arahnya berarti kalau ini tegak gini, berarti persamaannya adalah X sama dengan, gitu ya. X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Nah, A kuadrat per C. Jadi ini plus, karena dia plus minus berarti X yang pertama X sama dengan A kuadrat itu 81, C-nya 4 akar 2 ya. Berarti 81 per 4 akar 2. Dan yang kedua, boleh ada kasih ini X1 dan X2 gini boleh. Yang kedua minus gitu ya, karena berada di sebelah kiri sumbu X, di sebelah kiri sumbu Y. Ke arah X negatif ya. Min 81 per 4 akar 2. Kemudian, apa lagi tadi? Eksentrisitas. Nah, eksentrisitas itu adalah kecekungan atau kepipihan dari elips gitu ya. Eksentrisitas. Jadi ini eksentrisitas. Nah, kalau garis arah tolong yang lengkap gitu ya. Jadi kalau jangan cuman bilangannya toh, karena namanya garis itu persamaan. Persamaan harus ada variabelnya gitu ya. Kalau ditulis bilangannya saja berarti tidak lengkap. Nilainya juga nggak penuh. Nah, eksentrisitas, kalau eksentrisitas itu dia konstanta, dia suatu nilai. Maka yang penting bilangannya. Rumusnya kan C per A. C-nya adalah 4 akar 2, A-nya adalah 9. Jadi eksentrisitasnya ini. Oke, itu ya. Jadi itu sama disuruh membuat ilustrasi gambarnya. Gambarnya seperti ini. Ini. Karena perintahnya di setiap soal harus dibuat ilustrasi gambarnya. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, nanti di sini Anda kasih koordinat-koordinatnya ini Anda masukkan sini ya. F1, F2 berapa di sini ditulis. Karena ini kekecilan jadi nggak kelihatan. Nanti di tempat Anda ditulis sendiri itu. B1, B2 berapa, kemudian ini persamaannya berapa, ini X sama dengan 81 per 4 akar 2, ini X sama dengan min 81 per 4 akar 2 gitu ya. Oke, ini nomor 1. Kalau jawaban semuanya benar, kasih nilai 100 gitu ya. Ini ada berapa bagian sih ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi ini gini aja. Nilainya gini aja. Jadi penilaiannya, karena di sini ada gambar juga ya, harus ada gambar. Berarti 6 bagian. Gini. Dan gampang gini aja. Ini nilainya benar 20, kan ada 2 ini ya. 20, ini 20, 20, 20, ini 10, ini 10. Itu teman-teman. Nah, nanti kalau ada yang kurang tepat, ya tinggal Anda kurangi saja nilainya, nggak full. Jadi ini kalau benar, kasih nilai 100 gitu ya. Anda tulis gitu ya, di dekat ini nomor jawaban Anda itu nilainya berapa. Ada pertanyaan ini? Sudah jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke, ini mungkin masih benar semua ya, ini gampang. Oke, berikutnya yang nomor 2. Yang nomor 2 diberikan sifat-sifatnya, itu baru ditentukan persamaannya. Tapi di sini hanya diberikan clue-nya ini, koordinat titik pusatnya ini, 2,3. Dan salah satu ujung sumbu puncak atau sumbu mayornya 7,3.
Kemudian salah satu titik api fokusnya 6,3. Nah, kalau yang paling mudah nomor 2 justru kita mulai dari gambar gitu ya. Buat ilustrasi gambar dulu. Pusatnya di 2,3, berarti di 2,3. Berarti gini aja. Ini sumbu X, ini sumbu Y. 2,3 berarti di 1, 2, 1, 2, 3 terlalu besar. 2, 3. Ini ya. Di sini. Ini titik pusatnya. Berarti nanti ini sumbu-sumbu elipsnya di sini sama di sini. Kemudian tadi yang diketahui berikutnya adalah salah satu titik ujung sumbu mayor atau puncaknya 7,3. 7,3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira di sini. Berarti ini A1 ya, karena di sebelah kanannya. Puncaknya di sini. Kemudian titik fokusnya 6,3. 6,3 berarti di sini. Ini 6, ini 7, ini berarti F1-nya di sini. Nah, ini ada titik pusat, ini fokus, ini puncak. Nah, berarti otomatis nanti elipsnya yang ini juga horizontal. Hanya saja pusatnya tidak di 0,0 tapi di sini, digeser ke kanan atas ini. Nah, yang terpenting adalah jarak antara titik pusat ke fokus dan ke puncak yang sebelah kanan itu sama dengan yang sebelah kiri. Bisa kita hitung ini jarak dari titik pusat ke fokusnya itu adalah 2-6 berarti 4. Atau dengan kata lain C-nya sama dengan 4. Sedangkan A-nya itu jarak dari titik pusat ke puncak ini 2 ke 7 berarti A kecilnya sama dengan 5. Berarti jarak ini ke sebelah kiri juga 4. Jadi kalau dari 2, fokus keduanya adalah dimen 2, puncak keduanya jaraknya juga harus sama, 5 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, berarti dimen 3. Berarti di sini ada F2-nya, di sini ada A2-nya. Nah, tinggal kita cari B. Kalau kita punya ini dan ini, maka B-nya di elips itu A kuadrat min C kuadrat kan gitu. Berarti ini 25 dikurangi 16 sama dengan akar 9, 3. Berarti jaraknya titik ujung sumbu minor adalah 3 satuan dari pusatnya. Berarti dari 3 ini ke atas tambah 3 jadi 6 di sini. Kemudian ini B1. Terus ke bawah juga turun 3, berarti di 0 di sini, pas di sini. B2-nya di sini. Berarti kira-kira ilustrasi gambarnya ini ya. Ini elipsnya. Kemudian ada garis arah. Garis arahnya nanti kita cari ya. Yang penting ini dulu. Selain sudah ketemu gambarnya, persamaannya. Nah, persamaannya sesuai rumusnya. Ini karena horizontal berarti bagian A, bagian puncak itu membagi X gitu ya. Berarti nanti bagian puncaknya, ini saya tulis bawahnya dulu nggak apa ya. A-nya itu 5, berarti ini 25. B-nya itu 3, berarti ini 16 karena B kuadrat. Nah, yang atas ini tidak X kuadrat dan Y kuadrat, tetapi ditambah dengan pusatnya. Pusatnya adalah 2,3. Berarti X-nya dikurangi 2. Berarti X min 2 kuadrat. Y-nya dikurangi 3 ini ya, karena pusatnya 2,3 kuadrat. Nah ini adalah persamaan elipsnya. Nah, kemudian disuruh mencari tadi titik-titik penting sama kayak tadi ya. Berarti pusat sudah diberikan di soal. Kemudian puncaknya berarti yang pertama tadi di soal sudah diberikan 7,3. Berarti yang kedua di sebelah kirinya adalah min 3,3. Berarti A1-nya 7,3 dan A2-nya min 3,3.
kemudian fokusnya, F1-nya diberikan di soal tadi 6,3. Lah yang sebelah kiri F2-nya adalah min 2,3. Kemudian ujung sumbu minor B1-nya yang atas ini berarti 2,6 dan B2-nya 2,0. Kemudian garis arah. Nah, kalau pusatnya tidak di 0,0, hati-hati dalam membuat garis arahnya ya. Garis arahnya di sini dan di sini ini. Ini rumusnya berarti harus kita, ini X sama dengan, berarti X min 2 sama dengan gitu nanti. Berarti ini X min 2 sama dengan A kuadrat per C. Ini plus minus. Gitu ya. Nah, atau berarti X sama dengan plus minus A kuadrat plus per C ditambah 2 kalau 2-nya pindah ke sebelah kanan. Berarti yang pertama A kuadrat per C itu adalah 25/4. 25/4 ditambah 2 itu berarti berapa ini? 8/4. 33/4 ya. 33/4, kemudian X2-nya berarti minus 25/4 ditambah 2 berarti min 25 tambah 8, min 17/4. 33/4 itu sekitar 8/4 ya, benar. 8-nya di sini, 8 lebih dikit ya, ini agak ke kiri dikit harusnya. Nah, di sini. Yang ini berarti min 17/4, berarti min 4,4 ya. Min 4,25, benar di sini. Nah, ini X1-nya 33/4. Ini X2-nya min 17/4, kemudian eksentrisitasnya E-nya sama dengan C per A, C-nya 4, A-nya 5. Ini. Oke. Nah, ini penilaiannya karena yang ini sudah diketahui ya. Ini sudah diketahui di soal. Berarti ini cuma 10 puncaknya karena cuma cari satu titik. Fokus juga cuma satu titik yang sebelah kiri 10. Sumbu minornya ini ada 2, berarti 20, 10, 10, 20. Garis arahnya, persamaannya ini dikasih garis arahnya ada 2 ya, 20 ya. 10, 10, 20, 20, 60. Nah ini eksentrisitasnya 10. Persamaannya dan gambarnya masing-masing berapa ini? Gini aja. Persamaannya sulit mana nih? Persamaan sama gambar sama aja lah. Ini 15, ini 15. Ya. Di puncaknya cuma tinggal cari satu buah titik ini, dikasih nilai 10, fokus juga gitu 10. Sumbu minor ada 2 titik, ini berarti 20. Garis arah ada 2, ini sama ini ya, 20. Eksentrisitas, ini cuma 1, 4/5 nilainya 10. 10, 10, 20, 20, 60, 70. Lah ini persamaannya kalau benar 15, gambarnya kalau benar juga 15. Kalau ada yang salah, silakan dikurangi dengan proporsi kesalahannya. Sekalian Anda belajar koreksi. Ada yang ditanyakan nomor 2? Sudah jelas belum? Halo? Suara saya masih didengar nggak ya? Masih, Pak. Ini sudah jelas nomor 2? Dari saya sudah jelas, Pak. Baik. Kita anggap mewakili yang lain. Ini 100 nomor 2 sama nilainya. Oke, nomor 1, nomor 2. Terus ini yang soal pekan lalu. Tentang hiperbola dan
parabola. Silahkan diambil. Saya tadi ini barangkali ada yang belum selesai menilainya ini. Silahkan dijumlah. Kasih nilainya di dekat nomor. Baik, kalau sudah, ini yang berikutnya tentang hiperbola dan parabola. Silahkan disiapkan juga ini jawaban yang pekan lalu tentang hiperbola dan parabola. Ini yang pertama tentang hiperbola ya. Jadi kalau kita lihat sekilas mirip dengan parabola tadi, bedanya di sini minus ya. Nah, ini kita kasih di sini dulu persamaannya. Y-2 kuadrat per 16 dikurangi X plus 3 kuadrat per 9 sama dengan 1. Ini persamaannya. Nah, kalau sekilas dari persamaan ini berarti titik pusatnya yang pertama kali kelihatan gitu ya. Berarti jelas di sini titik pusatnya adalah 2,-3. Gitu ya. Dari sini kita peroleh titik pusatnya 2,-3. Kemudian ini A selalu ini ya. A selalu positif ya ini ya. Berarti yang depan ini A, A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 3. Kemudian kalau di hiperbola itu C itu tambahan ya, penjumlahan dari A dan B. Berarti C-nya adalah 16 plus 9 berarti sama dengan akar 25 itu 5. Oke. Nah, ini karena A-nya, A itu membagi bagian Y kuadrat, berarti bentuk hiperbolanya ini sebagai ilustrasi awal, itu vertikal, artinya sumbu utamanya atau sumbu namanya kalau di hiperbola adalah sumbu transversnya ya. Transversnya itu yang vertikal, searah sumbu Y ini. Cuma di sini masalahnya pusatnya tidak di 0,0. 2,3 itu berarti 2,3 di sini ya. 1, 2, 1, 2, 3. Jadi ini sumbu hiperbolanya, titik pusatnya di sini 2,-3. Hiperbolanya berarti nanti A-nya berjarak 4 satuan ya. Berjarak 4 satuan dari titik pusatnya. Berarti kalau titik pusatnya di sini, berarti A-nya 4 ke atas ya. 1, 2, 3, 4 di sini. Nah, di sini. Dan 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. Aduh, sorry. Di sini. Ini berarti ini titik puncaknya dari berapa tadi? Dari -3. -3 naik ke atas 4 berarti 1. Berarti titik puncaknya A1-nya adalah 2,1 dan A2-nya yang ke bawah ini -3 turun 4. Berarti -7. 2,-7. Biar gambarnya bagus, kita bisa bikin ini dulu. B-nya 3. Berarti 3 ke arah kanan dan kiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. B di dalam hiperbola itu tidak digunakan untuk menggambar puncak, tapi kita gunakan untuk menggambar asimtut. Jadi begini. Nah, B-nya di sini dan di sini. Aduh.
Ini berarti asimptotnya nanti begini dan begini. Berarti gambar hiperbolanya begini sama yang di bawah. Yang di bawah kira-kira begini. Kalau di hiperbola yang dicari titik api, ya titik api dulu, titik fokus berarti. Titik api atau fokusnya di sebelah sini, berarti C-nya berjarak 5 dari titik pusat, berarti di 2,2 dan 5 ke bawah berarti min 3 tambah min 5, min 8. Berarti F1-nya 2,2 dan F2-nya 2, min 8. Titik pusat, titik puncak, titik api, ada titik ujung sumbu konjugat ya. Titik ujung sumbu konjugatnya, berarti yang B1, B2. B1-nya ini tadi 1, 2, 3, berarti 2 ke kanan tambah 3 jadinya 5. Di 5,-3 dan B2-nya ke kiri 3 satuan, berarti 1, 0, min 1, min 1,-3. Kemudian kalau di perbola itu ada garis arah juga, garis arahnya di sebelah dalam sini. Di sini sama di sini. Garis arah. Iya, Mbak. Itu titik pusatnya bukan minus 3,2 ya, Pak? Oh, sorry. Iya, Mbak. Kebalik saya, Mbak. Ingatkannya nggak dari tadi ya kamu ya? Nggak apa. Udah terlanjur sampai mana-mana ini. X-nya yang belakang, oh ya. Min 3,2 berarti ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalian nggak bilang dari tadi ya? Min 3,2, ini min 3 berarti astagfirullah. Min 3,2. Min 3,2 itu berarti sebelah kiri atas. Min 3,2. Berarti di sini. Ini X, ini Y. Ini min 3,2. Titik, berarti titik puncaknya berapa ini? Puncaknya ini min 3 tambah sorry. Ke atas ini ya. 2 tambah 4 berarti 6. Berarti min 3,6 sama min 3, turun ke bawah min 2. Min 3,6, min 3, min 2, F1-nya berarti tambah 5, 7. Min 3,7, min 3, min 3, ujung sumbu konjugatnya ke kanan kiri, kanan tambah 3, berarti 0, 0,2. Kiri min 3 tambah 3, min 6.
min 6,2. Garis arahnya berarti garis arahnya ini mendatar. Mendatar itu berarti Y sama dengan Y-nya di sini Y-2. Berarti Y-2 sama dengan plus minus A kuadrat per C. Ini nanti ketemu dua persamaan. Yang pertama berarti Y sama dengan A kuadratnya 16. 16 per C-nya. C-nya 5. 16 per 5 ditambah 2 jadinya 26 per 5. Ini berarti sekitar 5 lebih sedikit ya. Oh iya, 5 lebih sedikit. Berarti di sini. Iya, ini kan 6. Pindahnya di 6. Kemudian Y yang kedua minus berarti minus 16 per 5 tambah 2. Ini berarti min 6 per Y sama dengan min 6 per 5. Y sama dengan min 6 per 5. Berarti 1 lebih dikit. Ini puncak bawahnya min 2. 1 lebih dikit ya, benar. Y2. Oke, ini sama ini ya. Terus selain itu eksentrisitas dan asimptot. Oke, eksentrisitas dulu yang gampang. Eksentrisitasnya atau E-nya sama dengan C per A. C-nya 5, A-nya 4. Berarti ini 5 per 4. Kemudian asimptot. Asimptot. Asimptot itu yang miring ini. Ada dua, miring ini dan miring ini. Nah, perhatikan di sini karena ini posisinya horizontal, kita bisa perhatikan kotak tadi itu. Kotak yang membuat asimptot tadi itu kan begini. Aduh. Nah, ini. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita lihat ini berarti bagian ini tadi ke atas itu adalah bagian A, kemudian bagian yang bawah ini, yang ke samping ini adalah B-nya, karena ini ujung ini ke sini itu ujung sumbu konjugat, pusat ke ujung sumbu konjugat, sedangkan ini ke sini itu pusat ke pusat ke puncak. Ini biar kalau Anda nggak perlu menghafal cara mencari asimptot ya. Nah, berarti persamaannya bagaimana? Persamaannya kalau seandainya garis ini berada di pusat koordinat, itu kan berarti Y sama dengan A per BX, kan gitu aja. Nah, tapi karena garis ini geser, karena pusatnya di min 3,2, berarti dia Y min 2 gitu ya. Sama dengan plus minus itu. Ini karena apa? Karena gradiennya satunya miring kanan, ini plus berarti satunya miring kiri, ini berarti minus. Minus A per B nanti ya. Plus minus A per B, A-nya adalah 4, B-nya adalah 3. Berarti plus minus 4 per 3, X-nya ditambah 3. Nah ini asimptotnya. Sehingga nanti kalau ini kita jabarkan, asimptot yang pertama itu Y1 persamaannya Y sama dengan, pakai yang plus dulu, berarti 4 per 3X. 4 per 3X, 4 per 3 kali 3, 4. Berarti 4 per 3X plus 4 ditambah lagi 2. Karena ini min 2 pindah ke kanan nanti jadi plus kan. Berarti 4 tambah 2, ini plus 6. Nah, ini asimptot pertama. Asimptot keduanya minus berarti minus 4 per 3X, min 4 per 3 kali 3 min 4, min 4 tambah 2 berarti min 2. Nah ini ya, jadi ini garis yang miring kanan ini yang Y1 itu, Y1 sama dengan
4/3 X plus 6. Yang merah yang ke kiri, serong kiri ini yang Y2 sama dengan min 4/3 X min 2. Kalau nggak percaya bisa kita buktikan dengan titik yang dilalui. Ini misalkan dia melalui titik ini ya. Harusnya melalui titik 0,6. Nah, kalau kita masukkan sudah benar. Kita masukkan X-nya 0, Y-nya 6. Nah, ini benar. Dia dilalui oleh persamaan garis ini. Terus yang merah yang kiri ini ya kelihatan di sini harusnya dilalui berapa ini? Dilalui titik ini itu titik tadi 123 ini min 6 ya. Min 6,6 ya. Bisa dicek di sini. Dimasukkan min 6,6 apakah sesuai ini? Kalau ini X-nya diganti min 6. Min 6 kali 3 min 2, min 2 kali min 2, 8 kurangi 2, 6. Oh, betul. Nah, ini benar berarti persamaan asimptotnya ini ya. Ini sama ini. Oke, ini agak banyak yang dicari ya. Jadi ini titik pusat 10. Ini titik puncak 20. 20. Oh, kebanyakan ya. Ya, ada asimptot juga. Ini yang mudah-mudah 10 aja ini. 10. Garis arah ini agak sulit ini 20. Ini aja. Garis arahnya 10 juga. Eksentrisitasnya 10. Berarti sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini asimptotnya 20, gambarnya 20 gitu. Gambar 20, asimptot 20, terus yang lain-lain titik pusat, titik puncak, titik api, titik ujung sumbu konjugate, garis arah, eksentrisitas masing-masing 10. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 60 tambah 20, 20, 100. Oke, nanti nilai skor akhirnya Anda tulis di sini. Ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Terakhir ini dari latihan soalnya yang tentang parabola. Lah, kemarin ada yang WA saya, tapi saya jawabnya terlambat. Saya balasi terus dia nggak balas lagi, lupa namanya. Dia bingung di sini. Loh, Pak, kok ini yang tetap A-nya? Kalau di latihan soal di YouTube kok B-nya yang tetap, Pak. Ini kok B-nya berubah, apa soalnya salah? Ya nggak salah gitu ya. Karena parabola itu ada dua macam. Ada yang menghadap ke sini, ada yang menghadap ke atas, kan gitu ya. Nah, kalau yang di latihan di YouTube, mungkin yang Anda lihat di YouTube itu B-nya yang tetap, berarti menghadap ke atas gitu ya. Artinya titik apinya, fokusnya dengan puncaknya itu ordinatnya yang sama gitu ya. Jadi misalkan ini 2, ini ordinatnya juga yang ini yang ini ya. Yang di latihan soal di YouTube mungkin ini. Nah, sehingga nanti kalau fokusnya di sini, puncaknya di sini gitu ya. Jadi kalau puncaknya ini misalkan saja ini ya. 2,2 gitu. Ya berarti ini adalah 4,2. Jadi yang sama ini yang bagian belakang. Tapi kalau di soal ini 3,6 dan 3,9 ya berarti menghadap ke atas, itu aja, nggak usah bingung. Berarti kan puncaknya di sini misalkan 3,6. Nah, fokusnya berarti di atasnya sini 3,9 kan gitu ya. Jadi hanya memang bervariasi model-model soalnya. Kalau yang di latihan soal yang dibahas di YouTube mungkin dia yang horizontal ini, tapi yang ini
Yang nomor 2 di sini, ini yang vertikal ini. Oke, ini kita bahas. Parabola yang diketahui hanya titik puncak dan titik api saja. 3,6 dan 3,9. Tadi ya. Puncaknya 3,6, fokusnya 3,9. 3,6 berarti kira-kira gambarnya agak ke sini aja. Ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. 3 satuan, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Nah, ini. Sorry. 3, 6, 9. Nah, berarti ini puncaknya 3,6. Ini fokusnya 3,9. Jadi gambarnya kira-kira saja ya. Nanti begini. Tuh. Ini sumbu simetrinya berarti yang ini nih. Garis X sama dengan 3 gitu ya. Jelas karena dia yang melalui puncak dan melalui fokus ini. Nah, ingat kalau di parabola itu nanti jarak dari puncak ke fokus sama dengan jarak dari puncak ke garis arah. Berarti otomatis garis arahnya ini. Ini berarti Y sama dengan 3 karena jaraknya ini ke sini kan 3 satuan nih. Berarti ini ke sini juga 3 satuan. Y sama dengan 3 ini garis arahnya. Karena eksentrisitas dari fokus itu E-nya kan harus sama dengan 1. Ingat, E atau eksentrisitas itu adalah PF per PL biasanya. Atau ini C per, enggak, sorry, beda. Enggak pakai C ya kalau di parabola. Tapi maksudnya PF itu pusat ke fokus. Kalau di ini enggak ada pusat ya, sorry. Atau ini titik P, titik yang berada di sembarang elip ini ke fokus dengan jarak dari sembarang titik ini ke garis arah itu harus selalu sama, makanya eksentrisitasnya sama dengan 1. Harusnya di sini nggak ditanyakan eksentrisitas karena jelas kalau parabola eksentrisitasnya selalu 1, jadi nggak perlu dicari. Nah, jadi gambarnya seperti ini, gambar parabolanya. Yang ditanyakan di sini hanya berarti selain gambarnya adalah persamaan sumbu simetri dan garis arah. Oke. Sudah ketemu tadi ini. Garis arahnya Y sama dengan 3, sumbu simetrinya berarti ini X sama dengan 3, garis arahnya Y sama dengan 3. Kemudian persamaan parabolanya, nah karena ini bentuknya adalah menghadap atas bawah gitu ya, atau sumbu simetrinya itu vertikal, kemudian ini berarti parabolanya kan ke arah kanan kiri nih serongnya. Berarti yang kuadrat itu pasti nanti X-nya, karena ini X searah ininya ini, membukanya ini kan searah dengan arah X-nya ini ke sana, ke kanan, dan ke kiri gitu ya parabolanya. Berarti rumus utamanya harusnya dalam bentuk seperti ini nanti 4px y kuadrat sama dengan 4px gitu kan. Ini rumus dasarnya. Tapi karena di sini puncaknya tidak di 0,0 melainkan di 3,6 berarti y dan x-nya di sini ini harus dikurangi dengan koordinat titik puncak ini 3,6. Berarti di sini menjadi y min 6 kuadrat sama dengan 4p. Nah, perhatikan di sini p itu kemarin apa? Ada yang ingat enggak? P itu berapanya hubungannya dengan jarak puncak ke fokus? Kalau di sini jarak puncak ke fokusnya adalah 3, berarti P-nya berapa? Halo?
3. 3 juga. 3 atau 6 ya? Halo? 3, Pak. Ya, Pak. 3 ya? Iya. Berarti di sini persamaannya 12 gitu ya? 12 X min 3 gitu, betul? Maaf, Pak, mau tanya. Bukannya kebalik. Itu bukannya yang X kuadrat sama Min. dengan Sorry. 4PY. Tadi saya bilangnya yang X yang kuadrat atau malah yang ditulis. Ini harusnya X-nya yang kuadrat ya, karena ini ke arah kanan kiri pembukaannya. Oke, berarti ini X min 3 kuadrat, Y min 6. Gini. Oke, betul gini ya? Iya, Pak. Oke, jadi ini yang dicari agak sedikit ini. Berarti kita bagi ini aja lah. Tapi tetap 100 nilainya, biar gampang menilainya. Gambar ini. Ini 25 aja lah. 25. Gambarnya juga 25. Pasang. Sumbu simetri, garis arah, persamaan, dan gambar parabolanya. Ini kalau benar semua 100. Kalau ada yang salah ya silahkan dikurangi dengan proporsi kesalahannya. Nah, kemudian Anda gabungkan nilai semuanya itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu ya. Masing-masing skor Anda berapa? Ini. Misalkan ada yang 90, ini misalkan 60 gitu. Anda tambah saja di sini. Berarti ini 350 ya. Nah, nanti nilainya ini dibagi 4. Berarti kalau ini dibagi 4 itu hasilnya berapa ini? 87,5. Nah, ini. Berarti skor akhir latihan soalnya. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, nah nanti hasil koreksiannya silahkan di foto kayak atau di scan kayak ini ya. Kayak kalau waktu Anda mengumpulkan tugas itu, gabungkan jadi satu, nanti di submit di Classroom hasilnya nanti ini. Hasil koreksiannya. Submit di Classroom. Nah, jadi yang disubmit itu nanti gabungan ini ya, gabungan latihan pertama kemarin ini kan elips ini. Ini kan yang hiperbola parabola ini, hiperbola dan parabola. Semuanya jadikan satu file hasil koreksiannya. Kemudian nanti disubmit. Lah, saat Anda submit itu biasanya kan ada kolom ini ya, private comment ini atau komentar pribadi kan. Nah, nanti situ kasih selain submit PDF-nya ini, Anda tulis di private comment nilai ininya. Nah, sini. Itu ya. Oke. Sudah ya? Maaf, Pak, izin bertanya. Ya. Yang tadi nomor 2 tadi kan persamaannya cuma sampai ke itu punyanya, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.